Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi. Oke, saya tulis dulu. Nah, ini ya tentang PS, komunikasi data, yang dibimbing oleh Bapak Dokter Ucup Darussalam, STMT. Baik, untuk di UTS kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Ucup Darussalam, yaitu diantaranya jelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer, jelaskan cara kerja jaringan komputer berdasarkan OSI layer, jelaskan fungsi kerja dari masing-masing layer dan berikan contoh, jelaskan apa yang dimaksud dengan network topologi dan jelaskan masing-masing jenis topologi beserta cara kerja, kelebihan dan kekurangannya. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek scalability of network. Oke, dan saya sudah merangkum semua kelima pertanyaannya menjadi beberapa halaman lembar ya, yang akan saya presentasikan di sini. Baik, kita mulai dari soal pertama. Nah, saya perbesar biar lebih kelihatan. Oke, di sini yang pertama jelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Maka prinsip komunikasi data adalah melibatkan pengiriman informasi data dari satu titik ke titik lain melalui media transmisi. Proses ini mencakup beberapa elemen kunci seperti sumber data, media transmisi, dan penerima data. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dulu ya. Untuk sumber data itu artinya elemen yang mengirimkan data seperti komputer, telepon, atau perangkat lainnya. Sumber data dilengkapi dengan perangkat pengirim atau transmitter yang mengubah data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan. Dan media transmisi itu seperti saluran atau media yang digunakan untuk membawa data dari sumber ke penerima. Biasanya berupa kabel ya, seperti kawat tembaga, kabel koaksial, serut optik, atau media nirkabel seperti gelombang radio dan sebagainya. Selanjutnya ada penerima data. Itu perangkat yang menerima data seperti komputer, telepon, atau perangkat lainnya sama seperti sumber data. Sumber data penerima data itu sama ya, cuman berbeda fungsi saja. Ini penerima data dilengkapi dengan perangkat penerima receiver yang mengubah sinyal kembali menjadi data yang dapat dibaca. Nah, komunikasi data ini memungkinkan berbagi sumber daya informasi dan aplikasi antar perangkat dalam jaringan. Nah, contoh aplikasinya yaitu jaringan internet, jaringan lokal atau LAN, local access network, jaringan luas WAN, wide access network, dari komunikasi dan aplikasi lain. Selanjutnya nomor 2, jelaskan cara kerja jaringan komputer berdasarkan OSI layer. Nah, jaringan komputer bekerja berdasarkan model OSI, Open System Interconnection, yang terdiri dari 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, bekerja bersama-sama untuk memungkinkan komunikasi data antara perangkat. Proses dimulai dari lapisan atas, application layer, dan turun hingga lapisan terendah, physical layer, dan kembali ke atas di perangkat penerima. Jadi ada 7 lapisan ya untuk cara kerjanya jaringan komputer berdasarkan OSI layer itu melalui 7 lapisan. Nah, di sini nomor 3, jelaskan fungsi kerja dari masing-masing layer dan berikan contohnya. Nah, dari 7 lapisan ini ya. Yang pertama itu ada lapisan pertama ada lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan ini adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi. Ia menyediakan layanan dan protokol yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses jaringan dan berkomunikasi. Contohnya HTTP, SMTP, dan FTP adalah protokol yang digunakan di lapisan ini. Jadi dia langsung berinteraksi langsung dengan penggunanya. Selanjutnya setelah application layer, di bawahnya melalui lapisan presentasi yaitu presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memformat data, mengkodekan data seperti enkripsi dan menerjemahkannya sehingga dapat dimengerti oleh perangkat lain. Ini juga memastikan data yang ditransmisikan dapat dimengerti oleh perangkat penerima.
Jadi dia bagiannya itu bertanggung jawab untuk memformat data, mengkodekan ya, dia menerjemahkan dan bahasanya agar dimengerti oleh perangkat lain. Selanjutnya melalui lapisan sesi yang ketiga, yaitu session layer. Lapisan ini mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat. Dia bertanggung jawab untuk memulai, mengelola, dan menghentikan sesi. Contohnya ketika ada membuka sesi login di aplikasi, lapisan ini yang mengelola sesi tersebut. Nah, ini bagian bertanggung jawab untuk mengelola ya, mengelola, memprogram ya, menghentikan dan memulai sesi. Selanjutnya melalui transport layer atau lapisan transport. Lapisan ini menyediakan layanan untuk pengiriman data secara terpercaya atau tidak terpercaya antara perangkat yang menggunakan protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol untuk memastikan data tiba dengan benar dan urut atau UDP, User Data Gram Protocol, untuk pengiriman data yang lebih cepat tanpa jaminan urutan. Nah, ini transport layer ya bertanggung jawab sebagai pengirimannya ya dengan protokol. Dia memastikan datanya tiba dengan benar dan urut, tidak berantakan. Nah, selanjutnya network layer atau lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan dan penentuan rute data melalui jaringan. Dia menggunakan protokol seperti IP, Internet Protocol, untuk mengikuti perangkat dan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data. Ini network layer-nya. Dia yang bertugas untuk mengarahkan rute data ya, yang harus dilalui melalui jaringan. Selanjutnya ada data link layer, lapisan data link. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman data antara dua node langsung di jaringan. Ia menggunakan protokol seperti Ethernet dan Wi-Fi untuk mengirimkan data dalam bentuk frame dan memastikan data tiba dengan aman. Ia bertanggung jawabnya untuk dalam pengiriman data ya, antara dua node langsung di jaringan yang menggunakan Internet dan Wi-Fi seperti. Dan yang terakhir yaitu physical layer atau lapisan fisik. Lapisan terakhir ya, lapisan ini lapisan terendah dan bertanggung jawab untuk transmisi data melalui media fisik. Ia mendefinisikan aspek-aspek fisik seperti kabel, konektor, tegangan, dan metode transmisi data seperti fiber optik. Ya, banyak fisik ya, seperti kabel dan seperti gelombang radio, seperti itulah dan sebagainya ya. Selanjutnya jelaskan apa yang nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan network topologi. Nah, ini banyak nih, dan jelaskan masing-masing jenis topologi beserta cara kerja, kelebihan dan kekurangannya. Nah, topologi jaringan ya, pertama saya akan menjelaskan dulu. Topologi jaringan itu adalah pengaturan fisik atau logis bagaimana perangkat-perangkat atau node dan koneksi diatur dalam sebuah jaringan. Dengan kata lain, topologi menjelaskan cara perangkat terhubung satu sama lain dan bagaimana data bergerak di dalam jaringan. Topologi jaringan sangat penting karena menentukan kinerja, keamanan, dan biaya operasional jaringan. Termasuk penting juga ya untuk adanya topologi jaringan ini. Ini sepertinya saya akan menjelaskan satu-satu ya, untuk fungsi dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing topologi. Diawali dengan topologi ring, yaitu bagi cincin menggunakan LAN card untuk membuat koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jadi berbentuk seperti cincin. Nah, kelebihannya ini performa koneksinya yang baik, biaya instalasi yang cukup murah, dengan proses dan konfigurasi yang mudah ya, karena hanya berbentuk lingkaran seperti cincin. Seperti integrasinya cukup mudah dilakukan. Nah, untuk kekurangannya, tapi ini troubleshooting yang cukup rumit, rentan terjadi tabrakan arus data serta koneksi keseluruhan akan terganggu jika ada satu koneksi yang bermasalah. Rawan untuk terjadinya tabrakan arus data karena hanya memiliki satu arus yang meningkat. Selanjutnya topologi buas. Topologi ini digunakan pada jaringan berbasis kabel koaksial di sepanjang konektor dan node lain. Konektor yang digunakan pada topologi bus yaitu terminator, BNC, serta TNBC. Yang untuk kelebihannya, dari topologi ini penambahan workstation dan klien baru lebih mudah dilakukan.
seperti bercabang-cabang ya bentuknya. Nah, sangat sederhana dan mudah digunakan, memiliki biaya instalasi yang cukup murah karena hanya sedikit kabel yang digunakan. Itu bersusun seperti berbentuk busnya. Tapi kekurangannya pengiriman juga penerimaan data kurang efisien, rentan terjadi tabrakan arus, sama ya seperti ini. Sulit dikembangkan serta rentan terjadi masalah pada workstation jika ada kabel yang terputus sehingga pinnya bertumpuk. Untuk topologi mesh biasanya dimanfaatkan untuk instalasi dengan banyak jalur. Topologi ini juga menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data bisa lebih cepat karena tidak melewati switch atau hub. Kelebihan dari topologi ini yaitu kemana data yang baik, minus limit yang besar, tidak terjadi tabrakan arus karena memiliki jalur pengiriman data yang banyak ya bercabang. Kekurangan dari topologi mesh yaitu penggunaan kabel yang cukup banyak ya, karena banyaknya cabang ya, dan biaya yang cukup mahal serta instalasinya yang rumit, cukup ribet sepertinya ya, untuk topologi mesh. Namun di sisi sebaliknya yaitu keamanannya sangat baik dan jarang terjadi tabrakan arus. Hanya ada topologi star yaitu topologi bintang menggunakan switch atau hub agar bisa terkoneksi dengan klien. Di antara berbagai jenis topologi star adalah yang paling sering digunakan ya. Untuk kelebihannya, jika ada masalah pada klien, jaringan tetap berjalan dengan baik. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih fleksibel serta memiliki kemudahan dalam pendeteksian masalah dalam jaringan. Untuk kekurangannya, biaya yang terlalu mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika ada masalah pada hub dan switch, maka semua komputer dalam jaringan ini akan bermasalah. Memiliki ketergantungan yang tinggi pada terminal pusat. Itu ya untuk kekurangan dari topologi star. Ini ada topologi tree yaitu merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Jenis topologi ini digunakan untuk interkoneksi di antara hierarki yang berbeda. Ini bentuknya seperti KS sebuah pohon. Topologi tree ini memiliki rangkaian yang berbentuk struktur pohon. Kelebihannya mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas, sama seperti pohon yang mudah dikembangkan. Zonanya terpusat secara hierarki ya, terpusat di akar gitu, sehingga lebih mudah dalam pengaturan data. Ya, data-datanya itu di ranting-ranting gitu, seperti itulah kurang lebih ya. Untuk kekurangannya memiliki biaya instalasi yang sedikit mahal karena banyak menggunakan kabel ya, seperti star dan tadi mesh. Memiliki kinerja jaringan yang lambat ya, banyaknya ya, padat mungkin makanya jadi lambat. Jika ada masalah yang pada bagian atas komputer, maka bagian bawah juga terkena dampak masalah kabel backbone yang sentral dan kabel ini. Nah, yang terakhir ini asalnya topologi peer to peer ya. Nah, masih ada dua lagi. Topologi ini cukup sederhana karena yang dihubungkan hanya dua komputer dan satu kabel untuk berbagi data. Kemudian topologi peer to peer adalah biaya instalasi yang murah dengan instalasi yang mudah serta setiap komputer memiliki peranan sebagai klien dan server. Kekurangan dari topologi peer to peer diantaranya adalah terletak pada kesulitan untuk mengembangkannya, keamanan yang masih sering bermasalah, kurang aman, serta proses troubleshooting yang sulit. Cukup jarang sederhana, tapi untuk kekurangannya dia sedikit tidak efisien. Topologi linear yaitu menggunakan satu kabel di setiap komputer sebagai konektor di masing-masing titik sambungan. Kelebihannya dari topologi linear yaitu mudah dikembangkan, hanya menggunakan sedikit kabel dan memberikan kendali sentral seperti topologi tree ya dan star, serta memiliki tata letak yang sederhana. Kekurangan topologi linear terletak pada keamanan data yang cukup rentan serta trafik dan data yang sangat padat. Lalu yang terakhir ini topologi hibrid, gabungan dari beberapa jenis topologi dua atau lebih yang membentuk jaringan komputer yang baru. Kelebihannya itu sifat fleksibel sehingga mudah kita menambahkan koneksi lainnya. Dan kekurangannya yaitu proses instalasi dan pengaturannya yang rumit ya, memiliki manajemen yang sulit dilakukan serta biaya yang dikeluarkan untuk membangun topologi hibrid cukup mahal. Dan yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek scalability of network.
Jadi, untuk scalabilitas jaringan network atau network scalability mengacu pada kemampuan jaringan untuk menangani perubahan dalam jumlah pengguna, perangkat, atau data secara efisien tanpa mengorbankan kinerja, keandalan, atau keamanan. Jaringan yang dapat diskalakan dapat tumbuh dan beradaptasi terhadap perubahan beban kerja tanpa mengalami penurunan performa. Kemudian contohnya itu jaringan perusahaan yang awalnya dirancang untuk 50 pengguna dapat diskalakan untuk mendukung 500 pengguna tanpa mengorbankan kecepatan atau keandalan. Dan contoh lainnya, sebuah server web yang dapat menangani 100 permintaan per detik dapat diskalakan untuk menangani 1000 permintaan per detik saat terjadi lonjakan lalu lintas. Jadi seperti itu ya untuk contohnya, kurang lebih yang lain. Oke, mungkin sampai sini saja presentasi saya kali ini untuk mata kuliah komunikasi data bagian tengah semester oleh dosen pembimbing Dr. Ucuklas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih bagi sudah menyimak dan menonton video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.